Halo sobat, jumpa lagi dengan channel kesayangan ini. Moga sehat selamat untuk sobat semua. Kali ini aku ingin berkisah tentang pengalamanku, pengalaman yang bikin hatiku sangat kecewa. Musabab wanita idamanku ternyata jauh dari harapan dan ekspektasi yang selama ini aku inginkan. Nah, bagaimana kisah menariknya? Yuk ikuti sampai tuntas ceritanya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil sebagai hikmahnya. Kenalin dulu, namaku Aryo, umur 27 tahun. Status lajang, tapi sudah ada calon. Namanya Sita, dia masih kuliah. Rencana kami akan nikah setelah Sita lulus. Nah, di sini aku punya cerita pribadi bersama Sita ini. Cerita pribadi yang mungkin bisa menjadi pengalaman. Suatu hari Sita memintaku sebelum waktunya. Menurutku, permintaan ini hal yang tidak wajar, karena sepertinya agak maksa dan terkesan kebelet. Tentu aku nolak. Bukannya aku ini cowok yang sok alim atau apa. Aku punya alasan tersendiri kenapa nolak. Mungkin untuk zaman sekarang gak banyak orang yang melewati malam pertamanya dengan sempurna. Sempurna yang aku maksud adalah istrinya masih dalam keadaan orisinil. Nah, aku ingin sekali merasakan malam pertama nanti dengan sempurna. Aku ini sudah hampir 5 tahun pacaran. Dan selama itu aku benar-benar berjuang untuk menjaga kehormatan Sita. Tapi aku gagal. Sita punya alasan juga jika nekat mau ngajak aku. Sebaliknya dengan alasanku, justru Sita gak mau jika saat melewati malam pertama nanti masih ada rasa sakit. Dia ingin tinggal melanjutkan dan bisa menikmati dengan nyaman dan aman. Gimana? Kamu mau gak? Tanya Sita suatu hari di telepon. Bukannya gak mau Sit, tapi kalau bisa jangan dulu, kilahku. Kenapa sih? Kamu ini cowok apa bukan? Gitu kan? Tanya Sita dengan nada suara yang mulai meninggi. Ini yang kadang bikin aku heran, bingung, juga gak habis pikir. Di mana-mana seorang wanita selalu berusaha menjaga barang pribadinya dari tangan-tangan orang yang gak bertanggung jawab. Sekalipun sama cowoknya sendiri. Ini malah disodor-sodorin. Heran deh. Kalau kamu gak mau kita putus, kayak gitu kan kata Sita, tanda sekali. Loh, kok gitu? Ucapku parau. Tiba-tiba hatiku terasa ngilu mendengar keputusan Sita. Okelah, aku mau. Sekarang kita ketemu di mana? Ujarku yang sedikit tersulut emosi. Kalau memang itu yang bisa bikin Sita senang apa boleh buat. Memang terlalu sulit menyatukan sebuah misi. Aku ngidol dia malah ngulon. Aku disuruh nemuin di kampus. Tanpa nunggu lama, setelah pamit sama anak buah, aku langsung OTW. Oh ya, sudah 3 tahun aku buka usaha fotokopi. Lumayan prospektif. 4 gerai aku punya. Itu makanya aku sudah siap untuk melamar Sita. Sepanjang di perjalanan, aku teringat saat pertama kali ketemu dan kepincut sama Sita. Dia termasuk pelangganku. Sering fotokopi di tempatku. Cuantik banget. Itu yang bikin aku langsung jatuh hati. Aku sudah membawa Sita ke suatu tempat. Tempat yang kali pertama aku datangi bersama wanita. Sebelumnya aku mau ngomong dulu, kataku, dengan memegang kedua tangan Sita. Ngomong apa? Sahutnya. Ya, ngobrol biasa. Kalau to the point gak asyik, jelasku. Aku sangat mencintaimu, kataku, meski model jadul. Aku juga begitu, sahut Sita. Tapi bagiku cinta gak harus bersentuhan, gitu kan kataku. Kamu mau mengotbahiku. Malah kayak gitu jawabnya. Enggak, emangnya aku ustadz. Aku ngomong sebagai kekasihmu yang usianya lebih tua, gitu aja. Aku hanya ingin mendengar alasan yang sebenarnya, kenapa kamu begitu ngebet, inginkan semua ini. Sita gak langsung jawab, menunduk, seperti ingin menyembunyikan dari raut mukanya. Tapi hanya sesaat dan kembali mengangkat kepala serta katanya,
Umurku sudah 23 tahun. Itu usia yang semestinya subur. Maksudnya, masalah itu sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang sekedar bikin penasaran, begitu kan alasannya. Loh, aku pernah ajak kamu nikah kan? Sangkalku yang langsung tahu kemana arah omongannya. Aku gak mau bikin ortuku kerepotan. Aku nikah sementara masih kuliah. Tapi setelah nikah kamu kan jadi tanggung jawabku kan? Timpalku. Aku belum siap nikah. Belum siap nikah tapi sudah pingin. Aneh kan, ujarku, heran sekali. Semua temenku juga begitu. Mereka sudah ngeledekin aku. Mendengar komen itu, kedua mataku membuka lebar. Oh walah, sekarang jadi sudah terang benderang. Sita malu sama teman-temannya lantaran diledek belum pernah, begituan. Mustinya kamu bangga dong, kataku. Kok, bangga? Tukasnya, sewot. Kamu ini masih ori kan? Ini zaman now mas. Apalah artinya ori kalau belum pernah pengalaman? Tapi itu pengalaman buruk, Sita. Pengalaman yang bisa kasih pelajaran adalah pengalaman buruk. Malah kayak gitu kan bantahnya. Waduh, dia dapat kata mutiara di mana itu? Tapi pada akhirnya aku bilang dengan nada pelan, takut didengar orang. Tapi kalau kamu halim, gimana? Sita gak jawab, malah buka tas dan ambil sesuatu. Walah, kamu dapat dari mana itu? Tanyaku dengan muka tegang, melihat barang yang dikeluarkan Sita dari tas. Temenku kemana-mana selalu bawa ini, katanya sambil nunjukin barang itu. Waduh, untuk yang kesekian kali aku kaget. Sudah separah itukah dia? Kataku dalam hati. Ini peringatan juga untuk aku. Jika gak aku turutin keinginannya, bisa-bisa keburu disambar sama garangan di luar sana. Aku ini sudah beretika baik. Menghargai sebuah kehormatan kekasih. Tapi Sita justru yang minta disiangi. Ah, kemajuan zaman kadang emang aneh. Bisa merubah norma yang semestinya menjadi gak semestinya. Dan pada akhirnya aku turuti keinginannya. Aku agak heran. Sita nampak sudah lincah sekali. Sama sekali gak merasa canggung. Jangankan canggung, bahkan dia yang kadang ngajarin aku. Ih, aku jadi curiga. Tapi aku terus mengikuti keinginan dan kemauannya. Sampai pada keadaan di mana Sita sudah seperti ayam sayur, barulah aku melakukan manuver. Dan benar saja, kecurigaanku terbukti. Sita sudah dalam keadaan nyeplos. Sudah lancar tanpa hambatan. Jujur aku sangat kecewa. Tapi masih aku simpan. Kasihan Sita yang sudah berharap tiba-tiba aku putus. Aku pun diam, seolah-olah gak ada apa-apa. Padahal kecewaku sundul langit. Aku ambil keputusan untuk terus saja ikuti irama yang rancak dan bikin lupa daratan. Sampai pada akhirnya kami pun keletihan, ambruk menimpa bukit dan pegunungan, sampai nafasku ngos-ngosan. Ternyata kamu sudah mahir sekali, kataku. Maksudmu? Tanya Sita, entah gak paham atau pura-pura. Kemudian aku tanya lagi dengan menekan luapan emosi. Siapa yang sudah ngambil? Ngambil apa? Sita masih berlagak pilon. Kurang jelas. Siapa yang sudah mendahuluiku? Aku gak pernah melakukan sama siapapun mas. Oh, ya, kamu mau bersandiwara padahal aku sudah dapat bukti. Bukti apa? Lah, tadi. Begitu lancar dan rasanya sudah hambar. Hambar. Sita mengulangi ucapanku. Ayo, jawab. Siapa yang sudah melakukan, sebelum aku pergi dengan membawa penasaran, gitu kan kataku. Sumpah mas, aku gak pernah. Baru kali ini, sahutnya sambil nangis. Tapi itu aku anggap tangisan gombal. Gak usah sumpah-sumpahan. Aku lebih suka kamu mengakui dan pasti aku maafkan, ujarku. Aku suruh ngakuin perbuatan yang gak aku lakuin. Gak kamu lakuin, kamu bilang. Seruku. Agak naik juga tensiku.
Dipikir aku ini orang gak ngerti apa. Tangis Sita tambah menjadi. Aku malah, lihatnya. Pada akhirnya aku luapin marahku dengan bilang, kamu sudah gak ori. Tangis Sita kian menjadi. Aku malah tambah muak. Karena aku anggap tangisan itu sebagai rasa sesalnya lantaran keadaannya sudah pernah dijamah entah oleh siapa. Waktu itu aku melakukan sendiri mas, kata Sita sambil menatapku dengan wajah yang berurai air mata. Maksudmu? Aku mudeng tapi kurang yakin, jadi tanya lagi. Ampun, aku menutup muka sendiri. Gak mau Sita melihat kemarahanku dari mukaku. Perasaan kecewaku benar-benar sudah parah. Aku gak perlu tahu, kapan dia melakukan itu. Yang hendak aku lakukan sekarang adalah, aku mau minta sekali lagi, dan setelahnya aku tinggal pergi. Dia gak mau mikir aku pun gak mau mikir dia setelah ini. Kali ini aku lebih semangat, tapi Sita justru lebih semangat bahkan makin senang. Bukti jika Sita sudah begitu nyandu. Dan semua sudah selesai. Aku pun pergi untuk cari pengganti lagi yang jujur, setia, dan dapat dipercaya. Selesai dan terima kasih.